Saya kebetulan sudah dari tahun 2000 ya. itu mendalami yang namanya ilmu kejiwaan semesta. Itu membuat saya mampu bertahan sebagai single mom. Sekarang saya sangat menikmati itu. Saluran komunikasi caleg. Selamat siang pemirsa, ketemu lagi bersama saya Sam West. Kali ini kita ada di podcast Saklek, saluran komunikasi caleg. Tamu kita hari ini seorang Wonder Woman yang terkenal dengan julukan si paling satset. Beliau bernama Bu Ratna Irawati, caleg PSI Dapil Gedung Kandang. Kita tanya-tanya beliau, apa hebatnya dan kenapa dijuluki si paling satset. Selamat siang Bu Ira. Selamat siang. Sehat. Alhamdulillah. Saya manggilnya Bu Irawati atau Bu Ratna? Sebagian manggil saya Ratna. Iya. Sebagian yang mengenal saya dari kecil itu memanggil saya Ana. Iya. Sebagian Ira. Iya. Tapi yang paling unik, teman-teman kuliah saya manggil saya Jengki. Jengki. Ya? Karena saya tidak bisa terlalu feminin orangnya. Oke, makanya dianu ya Bu ya. Betul, dan sebenarnya gerakan. Jengki. Kenapa saya dibilang si paling satset? Karena di antara perempuan-perempuan, saya itu yang paling sangat satset kayak laki-laki. Oh, salah casing berarti Mbak. Iya, salah casing. Benar, saya perempuan. Tapi saya manggilnya Mbak aja ya. Mbak Ratna ya. Siap. Biasanya kalau namanya Ratna. Sis Ratna. Sis Ratna ya. Iya. Sis Ratna. Oh iya, kalau di PSI Sis ya. Sis Ratna ya. Sis Ratna. Sejak kapan terjun ke dunia politik? Jadi sebetulnya politik itu dunia baru untuk saya. Dunia baru ya. Okay. Dunia baru tapi juga tidak baru-baru amat karena saya berlatar belakang dari keluarga tentara. Oke. Dari kecil bapak saya itu sering sekali bercerita terkait hal-hal politik. Ya walaupun saya tidak paham, tapi saya selalu mendengar itu sudah dari kecil. Betul. Gitu tapi biasanya yang sering begitu malah justru makin nyantol. Insya Allah memang seperti itu gitu loh. Jadi pada saat saya sebetulnya kan lama ninggalkan Malang. Dulu saya sekolah di Malang, tapi saya sudah lama ninggalkan Malang. Pada saat saya kembali lagi ke sini, itu karena sebetulnya saya itu sudah gimana ya? Tugas saya untuk anak-anak saya, keluarga saya itu udah selesai. Bagi saya dunia itu udah selesai. Urusan dunia udah selesai. Saya pindah ke Malang ini karena bapak saya juga udah sedo di Surabaya. Saya ingin mendampingi kakak saya yang seorang diri di sini karena anak-anaknya di Jakarta dan kondisi fisiknya sudah kurang baik. Saya sudah tidak ingin berpikir tentang money oriented. Jadi saya lebih fokus kepada social oriented. Pada saat saya masuk ke Malang itu saya banyak bergabung di dunia relawan. Relawan bencana dan lain-lain dan kebetulan ada beberapa teman mengajak saya bersama-sama membuat sebuah yayasan terkait edukasi seni budaya dan ekonomi kreatif. Bagi saya takaran saya saat ini itu bukan lagi masalah uang. Bukan lagi mendapatkan uang. Iya, tapi bagaimana saya bisa merahmati dan terahmati dengan kegiatan saya yang bermanfaat itu tadi. Ya itulah. Jadi ini memang benar-benar masuk ke politik murni Dharma Bakti dan itu sudah dibuktikan Sis Ratna dengan beragam aktivitas sosial yang sudah dijalani ya. Betul. Artinya dunia sosial kemasyarakatan ini bukan satu hal yang baru, cukup-cukup nyalek itu ya. Justru, tapi Sis Ratna kalau boleh tanya, Sis Ratna terjun ke politik itu kan sibuk banget. Bagaimana dengan urusan keluarga misalkan? Ya itulah, alhamdulillah Gusti Allah itu. Saya itu orangnya karena saya kebetulan sudah dari tahun 2000 itu mendalami yang namanya ilmu kejiwaan semesta. Siap. Nah di situ alhamdulillah saya itu semakin hari itu semakin merasakan perubahan, baik secara karakter saya, baik pada apa itu namanya tetangga sosial. Dengan pemahaman spiritual saya pun itu juga terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Dan itu membuat saya mampu bertahan sebagai single
mom. Single mom? Single mom sudah... Loh, si Ratna ini single mom? Single mom, sudah 11 tahun. 11 tahun single mom? Single mom. Luar biasa. Dan itu membuat saya bertahan untuk cita-cita saya yang sangat sederhana sebetulnya, bahwa saya ingin menuntaskan pendidikan kuliah anak-anak saya dan menikahkan mereka. Dan alhamdulillah itu tercapai, walaupun sebetulnya di atas kertas itu tidak masuk akal. Tapi karena saya mengikuti tuntunan Gusti Allah, Gusti Allah memberikan jalan keluar yang sama sekali di luar ekspektasi saya. Nanti saya bagikan lah kiatnya. Siap. Jadi pemirsa, ini judul sakleknya adalah Ilmu Kejiwaan Semesta ala Sis Ratna. Gitu. Ini jadi judul ini. Ini hal baru. Sis Ratna, saya terus terang terenyuh. Perjuangan 11 tahun menjadi single mom dan kemudian mampu sampai mengkuliahkan, menikahkan, dan kemudian masih juga sempat ngurusi sosial. Luar biasa, bagi waktunya saya nggak bayangkan itu bagaimana itu. Jadi gini, dulu pada saat saya masih bersuami, saya sebetulnya memiliki karir yang bagus. Saya ada di perusahaan nasional yang besar. Jadi saya malang melintang di perusahaan-perusahaan itu dengan jabatan yang cukup bagus. Tapi karena waktu itu banyak problema di karir suami, sehingga saya harus mengikuti pindah ke sana sini. Akhirnya singkat cerita, saya sudah sulit untuk melanjutkan karir saya, karena harus berpindah-pindah dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika pada saat saya sudah tidak bersuami lagi, 11 tahun yang lalu, itu saya tidak memiliki apa-apa, karena kondisi keluarga saya tidak memiliki apa-apa. Saya hanya punya 2 orang anak, gitu. Jadi bagaimana saya bisa membangun jiwa saya supaya saya kuat, gitu. Saya meletakkan urusan pribadi saya lebih mengutamakan urusan bagaimana saya menuntaskan kewajiban saya sebagai seorang ibu sekaligus seorang bapak. Dua orang anak saya itu selisihnya hanya 1,5 tahun. Pada saat mereka kuliah itu hanya selisih 2 tingkat. Bayangkan saya sudah tidak bisa, saya sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia kantor, gitu. Akhirnya saya bertekad bagaimanapun juga saya harus bisa menuntaskan kewajiban saya. Saya harus melakukan apapun, gitu. Yang penting itu masih di jalur halal. Bahkan sempat di dalam pikiran saya itu saya mau TKW. Sempat itu saya sudah saya sudah mulai mencari tahu dan mulai pemberkasan itu sudah mulai saya gitu. Tapi ternyata Gusti Allah itu menghendaki hal lain. Siap. Jadi waktu itu saya akhirnya membuka warung kopi. Warung kopi di dekat kampus di Surabaya, salah satu kampus. Jadi saya bekerja dari jam 7 pagi sampai harusnya jam 12 malam. Tapi karena ini segmennya anak-anak kampus, mereka tuh sering, "Tante jangan tutup dulu ya, kami besok itu ada ujian, ada ini dan itu." Nambah lagi jamnya. Padahal kopinya nggak nambah, tehnya nggak nambah. Wifi saya keluar terus, gitu. Itu sampai jam 2, jam 3 saya baru pulang. Siap. Besok paginya jam 6 saya udah berangkat lagi. Luar biasa. Saya itu ngapunten Mas ya. Ini cerita tapi yang benar-benar saya alami. Saya sampai ngeblak berdiri naik meja operasi sampai beberapa kali. Tapi itu benar-benar saya nikmati karena saya benar-benar fokus dan bersungguh-sungguh dengan niat saya untuk menuntaskan kuliah anak saya. Alhamdulillah dari warung kopi anak saya yang pertama lulus. Nah dari situ anak saya yang ragil masih kuliah, dia bilang, "Mah, sudah mama tutup aja warung kopinya, kita alih yang lain aja." Apa itu Dek? Saya bilang alih yang lain. Sudah kita nge-grab aja Mah. Kita. Nah jadi kebetulan alhamdulillah saya punya 2 sepeda motor. Saya lipat. Saya lipat jadi 1, saya jadikan DP untuk mobil second. Saya nge-grab untuk nuntaskan kuliah anak saya nomor 2. Jadi pagi saya berangkat dari subuh sampai sekitar Isya. Nanti Isya sampai jam 10, jam 11 itu anak saya yang laki itu yang lanjutkan. Tapi prakteknya Mas, prakteknya gitu.
Kalau terkadang itu pas maghrib isya itu rame-ramenya, saya nggak bisa mutus. Betul. Itu bunyi terus. Waktu itu zamannya Uber ya. Yang pertama itu Uber. Saya nggak bisa mutus. Jadi saya tuh lanjut sampai kadang jam 11, jam 12 malam. Luar gitu. Biasa. Itu dan jangan salah, track saya karena saya sudah punya banyak apa ini namanya langganan langganan tetap yang mereka benar-benar orang baik gitu ya. Trek saya jauh-jauh Surabaya, Madiun, Ponorogo, bahkan sampai ke Jawa Tengah. Itu seringkali saya PP loh. Dan itu saya lakoni sendiri. Ternyata tapi alhamdulillah ya, saya ngelakoni itu tuh dengan sukacita, dengan senang aja. Dengan senang aja. Karena ya itu tadi saya punya target bahwa saya harus jadi walaupun saya ngeblak sampai masuk operasi dan lain sebagainya itu saya enggak ini. Dan sekarang saya sangat menikmati itu. Jadi kenapa kok tadi menjenengan tanya bagaimana saya caranya membagi waktu? Sekarang 2 anak saya sudah tuntas. Alhamdulillah tugas saya kepada mereka selesai. Mereka sudah punya tempat tinggal sendiri-sendiri. Ya toh? Akhirnya dari situ bapak saya pun saya sudah tuntas. Beliau sudah meninggal. Saya berpikir bagaimana saya mencari amaliyah lain. Betul. Saya memutuskan untuk ke Malang untuk mendampingi kakak saya, baik secara fisik maupun ikut membangun kejiwaan beliau. Gitu. Karena orang-orang yang sudah seusia itu kan kecenderungannya sudah mulai kembali kayak anak kecil. Itu target saya. Nah, kenapa sampai anak-anak saya tuh tanya, Mama kenapa kok memutuskan untuk pindah ke Malang? Apakah kami sebagai anak-anak itu tidak bisa membahagiakan Mama? Jangan salah, justru saya meninggalkan mereka itu karena saya menginginkan mereka mandiri total. Saya menginginkan mereka memiliki kejiwaan yang kuat. Karena contohnya sudah ada, mamanya sendiri. Saya menginginkan mereka bisa sekuat mamanya. Gitu. Jadi saya pun sama seperti Pak Koko tadi, saya sudah menyampaikan kepada anak-anak saya. Polanya suami istri atau rumah tangga zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah beda. Zaman sekarang itu tidak ada pembagian ini tugas laki-laki, ini tugas perempuan. Yang laki jadi pun, pemikirannya si Ratna tadi saya potong dulu. Ini sepakat dengan pemikirannya Bro Koko tadi ya, caleg DPR RI Dapil Malang Raya ya. Sangat. Oke, Bro Koko Dirgantoro ya, sangat sepakat ya bahwa memang membangun sebuah keluarga itu juga ini butuh kerjasama banyak pihak. Betul. Kalau perempuan yang sekuat Sis Ratna sih mungkin ya struggle sendirian. Tapi kan banyak perempuan yang tidak sekuat Sis Ratna. Nah itu. Jadi disitulah peran saya. Karena kan saya ini bergabung atau mempelajari yang namanya ilmu kejiwaan semesta itu. Itu tidak asal ngecap atau normatif hanya ilmunya. Karena itu saya lakoni sendiri. Sudah dilakukan dan jalani sendiri. Saya lakoni sendiri gitu loh Mas. Jadi saya benar-benar konsentrasi kepada siapapun, terutama yang wanita-wanita. Karena kebetulan dari dulu saya itu selalu jadi tempat curhat teman-teman saya. Bahkan saya beberapa kali mendampingi beberapa teman untuk kasus perceraian mereka, baik saya mendampingi secara kejiwaan mereka maupun saya mendampingi terkait saksi dan lain-lain, gitu. Jadi itu membuat saya semakin terpacu, semakin terpacu untuk terus mendalami yang namanya ilmu kejiwaan semesta. Bagaimana mungkin orang itu dilahirkan dengan diberikan sesuatu yang sama oleh Gusti Allah, tapi yang satu mampu, yang satunya tidak mampu. Itu yang memacu saya. Jadi sekarang ini saya masih tetap aktif. Jadi saya itu kalau kedatangan masalah dari orang-orang itu bersyukur. Saya justru bersyukur. Saya bersyukur karena bagi saya itu adalah pelajaran. Itu adalah pelajaran. Betul, itu pelajaran. Pelajaran untuk saya sendiri dan pelajaran juga bagaimana saya bisa ikut membantu mereka. Itu adalah amaliyah saya. Itu. Dan kemungkinan memang Gusti Allah memang meminta saya menjalankan hal-hal seperti itu. Itu loh. Jadi di situ karena saya mengalami sendiri ya, bagaimana saya mengolah jiwa saya sehingga saya yang dulu itu dikenal karena saya lama di Surabaya, saya dikenal orang yang emosional, senggol bacok kata orang Surabaya. Tapi sekarang tidak juga seperti itu. Betul. Apapun itu ternyata saya dalami. Kalau jiwa kita tenang, lerem kata orang Jawa. Insya Allah solusi itu akan datang sendiri. Ketenangan jiwa kita, di mana kita bisa berkomunikasi dengan singgahe urip, istilahnya seperti itu akan menarik solusi karena manusia itu tidak
berdiri sendiri. Manusia itu terkait dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, terkait dengan alam semesta yang akhirnya terkait kepada Gusti Allahnya. Itu loh Mas, gitu loh. Oke, jadi pemirsa sekali lagi bisa kita ambil kesimpulan apa yang dikatakan Sis Ratna dan Bro Koko tadi, bahwa ternyata yang namanya anugerah itu tidak selalu dibungkus dengan kesenangan dan kebahagiaan, tapi kadangkala juga dibungkus dengan penderitaan dan permasalahan. Semuanya itu diterima sebagai hadiah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah yang kemudian dinamakan sebagai ilmu kejiwaan semesta. Iya. Oke, lanjut Sis Ratna. Iya. Jadi Sis Ratna artinya memang ketika Sis Ratna mengalami sendiri ya bagaimana seorang single mom yang bekerja luar biasa dan ingin menularkan ini, menyemangati ini untuk membangun kebijakan-kebijakan yang lebih pro perempuan dan keluarga, begitu? Iya, pastinya. Gitu pastinya, iya. Karena gini, memang yang namanya ilmu kejiwaan semesta itu tidak memandang gender. Tapi karena saya seorang perempuan dan kebetulan saya melihat sekali memang perempuan itu kan rentan dengan ini ya, gitu loh. Dengan problema-problema yang sebetulnya bukan tanggung jawabnya perempuan, gitu loh ya toh. Jadi saya otomatis juga akan terpengaruh di situ. Dulu zaman saya di mana ini, di Surabaya. Itu kalau saya mau ke kota kadang-kala itu lewat jalan pintas, itu lewat Doli. Ya, itu sering saya melihat banyak anak kecil-kecil di situ. Nah, gitu loh. Sampai suatu ketika saking saya penasaran, saya datangi, saya tanya, saya telusuri di mana rumahnya. Ternyata di belakang itu banyak sekali pelaku seks yang memiliki anak dan rumahnya di situ dan anaknya dibiarkan keliaran sementara ibunya bekerja. Nah, di situ saya terenyuh bagaimana seorang anak yang bagaikan lembaran putih bisa memiliki kejiwaan dan masa depan yang baik kalau setiap hari disuguhi dengan hal seperti itu. Betul. Jadi saya itu sebetulnya gitu masuk ke dunia politik itu salah satunya juga ingin gimana ya? Mungkin cita-cita terlalu tinggi, tapi tidak apa-apa ya. Bagi saya, cita-cita harus tinggi. Betul. Cita-cita harus tinggi. Bagi saya, apa yang saya miliki, walaupun masih sedikit, tapi harus saya tularkan. Ini namanya sesuatu yang konstruktif. Daripada saya memiliki berbagai kebaikan, tapi destruktif, tidak saya tularkan kepada orang manapun, karena saya menunggu diri saya sempurna. Tidak penting itu buat saya. Gitu. Luar Jadi, biasa lah. Kayak di sini ya, di wilayah Kedung Kandang ini, saya dengan saya mencalekkan diri ini, alhamdulillah saya jadi melek. Karena di wilayah yang atas-atas sana itu, Buring, Lesan Puro, Kedung Kandang itu, ternyata yang saya tahu hanya dari jalan poros, mungkin masuk ke kiri ke kanan sedikit. Di belakang sana itu ternyata sangat luas, dan saya mendapati warga-warga yang pripun ya Mas, dari sisi ekonomi jomplang. Padahal mereka masuk wilayah kota. Dari pendidikan juga jomplang. Dari kejiwaan pun juga kurang baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mendapati anak-anak muda di sana rata-rata itu tidak lulus SD. Saya tanya, apakah mereka tidak lulus SD karena masalah ekonomi? Bukan. Karena mereka males aja, mereka lebih senang kalau bapaknya nggarap sawah, mereka ikut ke sawah, main di sawah dan lain sebagainya. Kenapa ini saya bilang bahwa ini secara kejiwaannya mereka juga kurang baik, karena bapak ibunya pun tidak bisa memberikan pemahaman yang baik, gitu. Bagaimana pentingnya mereka mengenyam pendidikan untuk merubah masa depan mereka sendiri. Kalau akan terus-terus begini, sampai kapan mereka akan seperti itu? Mereka tetap akan menjadi wilayah kota yang rasa desa. Terpinggirkan terus. Betul. Ini gitu yang diperjuangkan Sis Ratna ya? Pasti. gitu. Jadi dan Sis Ratna udah kenal betul medan perjuangannya, bagaimana sikonnya, bagaimana potensinya, dan bagaimana kemudian prospek pengembangannya. Jadi bagi saya, pada saat saya bertemu dengan warga, di satu sisi memang memang saya membutuhkan dukungan mereka, gitu. Tapi yang lebih penting adalah saya sudah bergerak. Siap. Untuk perubahan mereka. Betul. Ya toh. Tidak
sudah memberikan manfaat. Sudah memberikan manfaat. Saya tidak peduli dengan apakah nanti saya duduk atau tidak. Hal ini akan saya lanjutkan terus. Karena saya sudah kenal, saya sudah kenal dengan mereka. Mereka sudah seperti keluarga saya. Dan saya akan sedikit demi sedikit memberikan kemanfaatan untuk mereka. Siap, luar biasa. Sis Ratna, ini saya terenyuh sekali, luar biasa. Tapi karena keterbatasan waktu, kapan-kapan kita sambung lagi lah ya. Siap, jadi kapan-kapan kita. Memang isu-isu perempuan saya lihat ini belum ada yang memperjuangkan. Jadi tadi ada Bro Koko yang memperjuangkan. Wah, ternyata juga dari pengalaman pribadi keluarganya dan itu ternyata ketika dikupas juga mempengaruhi human index development-nya juga. Kan, gitu. Betul. Pasti dan ternyata Sis Ratna juga pemikirannya karena single mom. Iya kan? Itu menurut saya luar biasa loh. Jadi ini loh kunci. Terkadang itu perempuan itu merasa tidak berani menghadapi dunia tanpa pasangannya, tanpa laki-laki. Nah sekarang buktinya saya ini loh. Saya menikmati kesendirian saya dan saya masih mampu memberikan manfaat untuk orang banyak dan itulah yang menjadi kebahagiaan saya. Jadi bukan saya mempengaruhi yang memiliki keluarga utuh, alhamdulillah. Tapi bagi yang tidak memiliki keluarga utuh, jangan putus asa. Tetap semangat. Tetap semangat. Karena apa sih yang kita bawa pulang nanti? Gitu loh. Selain apa itu namanya amaliah kita. Bagaimana kita beramaliah? Berikanlah manfaat sebanyak-banyaknya. Itu. Ini makanya julukan si paling satset ini luar biasa dan teruji ternyata. Dari cerita-ceritanya tadi si paling satset ini Sis Ratna tadi luar biasa. Sis Ratna Irawati luar biasa ini. Jadi baik, Sis Ratna, sampai ketemu lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Perlu dilanjut obrolannya ya. Siap, saya nyuwun doa, nyuwun pangestunya panjenengan. Sukses selalu, siap. Matur nuwun. Siap. Sampai ketemu lagi. Demikian pemirsa, obrolan kita di kanal YouTube podcast Saklek, saluran komunikasi caleg yang ada di Java 1. Jangan lupa subscribe. Banyak inspirasi yang bisa kita gali melalui komunikasi caleg seperti ini, sehingga caleg benar-benar kita dapat mengetahui kualitas, kapabilitasnya, visi misi dan perjuangannya. Maka rakyat tidak salah pilih, tidak memilih kucing dalam karung. Lebih kenal, lebih dekat melalui saluran komunikasi caleg Saklek di Java 1. Jangan lupa subscribe di kanal kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi.